Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman ruang santri, jumpa lagi di kajian malam Jumat. Kajian yang cukup seram ini karena kitabnya kitab Daqaiqul Akhbar yang menerangkan kejadian-kejadian masa lalu dan kejadian-kejadian yang akan datang dengan hadis-hadis ya tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita langsung saja. Fil khabari anahu yaji'u syaitona laknatullah fayajlisa inda ra'sil abdi. Jadi setan laknatullah ketika ruh kita mau diambil, setan itu datang di sisi kepala kita. Di sisi kepala kita, fayaqulu lahu, kemudian setan itu berkata, utruk hadatin, tinggalkanlah ini agama, maksudnya agama Islam. Fakul ilahaini isnaini, katakanlah bahwa Tuhan itu ada dua. Hatta tanjua min hadihi syidati, sehingga engkau selamat dari saat kepayahan ini. Jadi ketika ruh akan dicabut, setan datang, berarti dari kalimat ini, dari hadis ini, bahwa ketika kita mau dicabut ruhnya, kita dalam keadaan yang sangat payah, menakutkan, sangat ibaratnya kita ini mau dijemput sama polisi saja gemetaran tubuh kita. Kita mau dijemput sama sesama manusia saja sudah sangat takut. Apalagi yang menjemput kita ini adalah malaikat pencabut nyawa. Nah, di tengah ketakutan seperti itu datanglah setan. Langsung datang di sisi kepala kita sambil mengatakan, utruk hadadin, tinggalkanlah agama ini. Katakan bahwa Tuhan itu ada dua, engkau akan selamat dari hal ini. Itu kata setan. Faidha kanal amru kadalika fal khotiru sadidun wal khaufu adimun. Ketika seseorang itu menuruti apa yang diucapkan setan, maka ketakutan yang sangat besar akan orang tersebut hadapi. Ketakutan, tentu takut siksa dan lain sebagainya, karena orang tersebut mati dalam su'ul khotimah, mati dalam keburukan. Fa'alaika bil bukai wa tadorui, maka dipastikan bagimu untuk menangis. Watadoru, tadoru itu angdap asor, wa ihya ilaili, dan menghidupkan malam, bil kasroti ruku'i wa sujudi, dengan memperbanyak ruku dan sujud, hatta tangjua min adabillah ta'ala, sehingga engkau selamat dari siksaan Allah Ta'ala. Itu ya. Terus wasuila Abu Hanifah ayu dahabin ahwafu bisalbil iman. Ditanyakan kepada Abu Hanifah ayu dambin, bukan dahabin, ayu danbin. Ayu danbin, dosa apakah ahwafun bisalbil iman, yang sangat ditakutkan dengan dosa tersebut hilangnya keimanan. Ngopi ngobrol pintar, ngopi ngolah pikir. Betul, yai, betul itu. Ngopi ya, sambil ngopi sambil Jumat karena belum ada kegiatan. Ngopinya sendirian. Jadi di sini Abu Hanifah ditanyakan, wahai Abu Hanifah, dosa apakah yang dengan dosa itu bisa dihilangkannya keimanan seseorang? Qala, maka menjawab Abu Hanifah, tarku sukri alal iman wa tarkul khawfil khaimati wa dulmul iyad. Yang pertama, tarku sukri adalah
meninggalkan syukur alal iman, artinya tidak mensyukuri kita punya keimanan, tidak bersyukur atas keimanan. Watarkul khaufil khotimati, dan tidak takut kematian yang buruk, yang jelek. Wadulmul ibadi, dan berbuat dolim kepada sesama manusia. Yang kedua, kita tidak takut akan kematian buruk. Artinya apa kita tidak takut dengan kematian buruk? Kita selalu mendawamkan kemaksiatan. Kita selalu bermaksiat. Kita selalu tidak takut dengan umur kita yang dicabut ketika kita dalam kemaksiatan. Artinya itu yang bisa menghilangkan keimanan. Yang ketiga adalah dulmul ibad, yaitu kita menyakiti hati hamba Allah. Inilah yang paling berbahaya, teman-teman. Karena kalau syukur iman ini bisa kita kendalikan. Kita juga khaufil khotimah, tidak takut dengan mati keburukan, ini juga bisa kita kendalikan oleh diri kita sendiri. Artinya apa? Kita lebih banyak berzikir daripada kita meloyor ke sana kemari, kita datangi tempat-tempat majelis ilmu, dan kita kurangi kemaksiatan kita. Sedangkan kalau dulmul ibad kadang ini tidak bisa kita kontrol. Niat kita mungkin kepada teman kita hanya sebatas jorangan, kata orang Cilegon. Hanya sebatas main-main di teman kita, melukai hati yang dikatakan itu. Ini yang berbahaya. Karena apa? Hati orang tersebut tidak bisa kita kontrol. Sedangkan apa yang ada dalam diri kita masih kita bisa kontrol. Makanya teman-teman ruang santri, hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan tindakan kita. Bisa jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu bisa menyakitkan sesama teman kita. Seperti itu. Fa'ina mangkana fi qalbihi hadhil hisal salah satu. Kalau orang tersebut fa'inaman, maka sesungguhnya seseorang yang di dalam hatinya ada 3 perkara ini, 3 perkara yang disebutkan oleh Abu Hanifah tadi, fal aglabu anahu yahruju minad dunya kafiron. Aglabu, kaprahnya, keumumannya, dominasi, sangat mendominasi, kekatahan kebanyakan. Kalau orang tersebut di hatinya terkumpul 3 perkara ini, seperti tidak mensyukuri iman, tidak takut mati dalam keadaan buruk, dan menzolimi menzolimi manusia lain atau teman lain, maka khawatir, ditakutkan, dipastikan orang tersebut mati tidak membawa iman. Illa man adrokahu sa'adatu, kecuali orang itu memang ditakdirkan menjadi orang yang bahagia. Artinya orang tersebut tobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu asadu halil mayiti halal atisi wa ikhraqil kabidi. Apa sih yang menyebabkan sangat menakutkan ketika mati tersebut? Halal atosi wa ikhraqil kabidi, itu ketika arwah kita mau dicabut, kita dalam keadaan haus yang sangat. Saking hausnya, rasa haus itu seolah-olah membakar hati ini, membakar terbakarnya hati. Jadi hati kita ini terasa terbakar saking hausnya. Fafidalikal waqti yajidu syaitonu fursotan min naj'il imanil mu'mini. Nah, di waktu-waktu yang sangat haus seperti itu, yajidu syaitonu fursotan, setan menemukan satu titik celah
min naj'il imanil mu'mini, dari mencabutnya keimanan seorang mukmin, lisidati atosihi, karena sangat kehausannya mukmin tersebut. Wa fi dzalikal waqti, di dalam waktu sekarat tersebut. Fayaji usaitonu inda roksihi ma'ahu qaddahu ma'in min jamidi fayuharrikul qadhalahu. Setan tersebut datang inda roksihi, di dekat kepalanya. Di dekat kepalanya. Ma'ahu qadhun ma'in. Dan setan itu membawa segelas air minal hamidi, dari es yang dingin, es batu. Kalau ini kopi ilustrasinya. Kok ilustrasinya saya jadi setan ini? Ilustrasinya setan datang dengan membawa segelas air yang sangat dingin, air es. Sedangkan kita waktu itu dalam kehausan yang sangat, sehingga hati terasa terbakar. Fayuharrikul qadhalahu, kemudian gelas itu digoyang-goyangkan untuk orang si mayit tadi. Digoyang-goyang, kerincing gitu. Dengan bayangkan kita yang tidak minum sehari saja karena puasa, itu sangat haus. Sangat haus. Kalau itu saking hausnya sampai membakar hati. Jadi hausnya berkali-kali lipat. Ada setan membawa air yang sangat dingin, airnya air es, menggoda dengan godaan yang langsung datang ke depannya, kerincing air es tersebut. Fayaqulul mu'minu a'tini minal ma'i wala yadri anahu syaitonun. Kemudian mukmin yang tadi yang mau dicabut ruhnya tersebut berkata, a'tini minal ma'i. A'tini, berikanlah air itu.